وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan dalil tawakkal adalah ibadah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan dua ayat. Pertama yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 23, dan yang kedua terdapat pada surah Talaq ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'ala Allah, dan kepada Allah, fatawakkalu, maka hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Ayat yang kedua, wa man yatawakkal 'ala Allah, siapa saja yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi penjamin dia. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi pencukup dia. Dua ayat ini yang beliau sebutkan sebagai dalil bahawa tawakal itu adalah ibadah. Kita lihat ayat yang pertama, pendalilan bahawa tawakal itu ibadah, kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, fatawakkalu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita bertawakal, dan perintah menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, dan semua yang Allah cintai adalah ibadah. Telah lewat definisi ibadah
Semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah ibadah. Fatawakkalu, maka bertawakkallah kalian. Kepada siapa? Allah, kepada Allah. Ini sisi yang pertama. Kalau begitu, tawakkal ala ibadah, yang karena cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada kita, Allah wajibkan kepada kita untuk bertawakal. Itu tidak lain karena Allah betul-betul mencintai ibadah ini. Kewajiban bertawakal ini dipertegas dengan kalimat wa 'alallah. Iya. Kalimat 'alallah dikedepankan. Iya, 'alallah kalau secara bahasa kita katakan bentuk jar dan majrur. Iya. 'Alallah, ini kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia terikat dengan sesuatu. Sesuatu itu fatawakkalu. Yang susunan asalnya fatawakkalu dulu. Kalau dalam asal susunan dalam bahasa Arab, kata kerja dulu, kemudian sesuatu yang bergantung kepadanya. Tapi ini dikedepankan sehingga lahir bentuk taqdim alladhi haqquhu ta'khir. Mengedepankan sesuatu yang harusnya di belakang. Melahirkan yufidul hasr, melahirkan pembatasan, pengkhususan. Sehingga itu menegaskan kepada kita bahawa tawakal adalah ibadah. Sebab Allah perintahkan secara khusus. 'Alallahi, hanya kepada Allah. Fatawakkalu, kalian hendaknya bertawakal. Kenapa dihanyakan kepada Allah? Sebab ibadah khusus milik Allah. Apalagi yang ibadah yang namanya tawakal ini. Jelas? Dua sisi. Sisi yang ketiga dapat kita lihat pada kalimat in kuntum mu'minin. Jika kalian betul-betul beriman. Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan ketawakalan kepada Allah sebagai syarat dari keimanan. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Artinya orang yang beriman pasti bertawakal. Sempurna iman, sempurna tawakal. Orang yang beriman itu pasti bertawakal. Sempurna iman, sempurna tawakal. Kesempurnaan tawakal pasti karena kesempurnaan iman. Hebatnya ini tawakal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat adanya keimanan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penentu hebatnya keimanan. Karena itu ikhwah, 'alallahi fatawakkalu, 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Baik. Di sisi lain, pada ayat yang kedua yang boleh sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal." Kalimat syarat. Siapa saja yang bertawakal. Siapa saja. Maka lihat jawabannya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dia. Sampai akhir ayat. Keutamaan demi keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini menunjukkan bahawa ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah besar yang menjadi syarat adanya jaminan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kecukupan,
maka semua orang pasti perlu sesuatu. Tak seorang pun dari kita kecuali pasti menginginkan, pasti memerlukan sesuatu. Kita punya kebutuhan, kebutuhan di dunia, kebutuhan di alam barzakh, dan kebutuhan di negeri akhirat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan akan sebab besar, kunci yang sangat luar biasa adanya kecukupan dari segala kebutuhan kita. Yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perhatikan betul ibadah ini. Bukan sembarang ibadah. Ibadah yang menentukan keimanan. Ibadah yang menentukan kemuliaan di sisi Allah. Hebatnya keimanan ditentukan oleh ibadah ini. Dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika benar tawakal kita kepadanya. Al-ikhwah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, uridat alayya al-umam, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi diperlihatkan pada peristiwa Isra Mi'raj. Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahd, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan aw ar-rajulan wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Maka saya melihat ada seorang nabi yang bersama dia hanyalah rahad. Rahad hitungan 3 sampai 9. Sekitar ini pengikutnya. Nabi diperlihatkan ini Nabi anu, ini pengikutnya sama dia. Dan saya juga melihat ada seorang Nabi bersama dia 1 orang atau 2 orang. Bahkan saya melihat ada seorang Nabi tak ada seorang pun yang bersamanya. Dia berkumpul sendiri. Fa'idha sawadun azim fadhanantu annahum ummati. Maka tiba-tiba saya melihat ada hitam yang sangat besar yang menunjukkan banyaknya orang. Tidak bisa terhitung, luar biasa banyaknya. Maka saya pun menyangka, kata Rasulullah SAW, ini adalah umatku. Faqila li hada Musa wa qaumu. Nabi pun diberitahu bahwa itu adalah Nabi Musa bersama kaumnya. Menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihissalam sama kaumnya. Sangat banyak umat yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Fanabartu fa idza sawadun azim. Maka saya memandang lagi, maka terlihat lagi hitam yang sangat besar. Dan ini lebih banyak. Faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala adab. Maka saya pun diberitahu, inilah umatmu. Dan bersama mereka yang sangat banyak ini ada 70,000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak dihitung dan tidak ada azab.
Ini umat Muhammad SAW. Jumlah mereka sangat banyak. Jumlah mereka sangat banyak. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jumlah umat Muhammad SAW di surga adalah 1/2 penghuni surga. Dan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di sini disebutkan 70.000. Dalam sebuah riwayat Nabi minta tambah, dan hadis ini sahih. Nabi minta tambah. Allah Subhanahu wa taala pun menambah tiap 1.000 dari 70.000 itu, maka tambahan 70.000. Berarti berapa kali ditambah? 70 kali ditambah 70.000. Sebab tiap 1.000 dari 70.000. Berarti berapa kali 1.000? 70 kali. Nah, tiap 1.000 tambahan 70.000. Ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada juga sebuah hadis yang menyebutkan tiap 1 dari 70.000. Tiap 1 dari 70.000. Hanya hadis ini dilemahkan oleh beberapa ulama ahli hadis. Baik. Maka setelah itu Nabi SAW bangkit. Setelah menjelaskan bahwa ada umatnya yang seperti ini, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi SAW bangkit. Nabi bangkit dari tempat duduknya, maka faqadan nasu fi ulaik. Orang-orang pun ribut. Orang-orang pun ribut tentang siapa mereka. Orang-orang ribut, siapa ini? Faqadan nasu fi ulaik. Sebab Nabi setelah menyampaikan itu bangkit. Nabi setelah menyampaikan itu bangun. Tidak menyebutkan lebih jauh lagi. Akhirnya sahabat ribut, siapa ya? Sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dekat. Mereka ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagian lagi mengatakan, fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang memang awalnya dilahirkan dalam Islam, tumbuh di atas Islam, sehingga tidak pernah berada dalam masyarakat jahiliyah, tidak pernah melakukan kesyirikan. Ini perkara-perkara hebat yang disebutkan oleh sahabat ketika itu. Wa dzakaru asya'a, yang lainnya menyebutkan yang lain. Sebelum kita lanjut, perhatikan dua perkara yang disebutkan sahabat ini. Mereka menyebutkan ini untuk apa? Untuk menyatakan bahwa ini mendapatkan keutamaan besar. Berarti dua perkara ini adalah perkara yang hebat luar biasa menurut masyarakatnya Nabi SAW. Siapa itu? Orang-orang yang betul-betul merupakan sahabat Nabi. Sahabat Nabi, luar biasa keutamaannya. Yang kedua, orang-orang yang tumbuh di atas Islam sehingga tidak pernah melakukan kesyirikan. Di sini terdapat luar biasa pentingnya mendidik anak sejak kecil. Dididik di atas Islam, dididik di atas keutamaan agama, tidak dididik di atas tontonan. TV, bacaan-bacaan yang merusak, pelajaran-pelajaran yang merusak, pendidikan yang merusak, teman-teman bergaul yang merusak, atau hal-hal yang didengar yang merusak. Apakah melalui TV, CD, internet, permainan, bacaan, surat kabar, dan yang semisalnya. Fakharaja alaihi Nabi SAW, fa'akhbaru. Maka Nabi SAW pun memberitakan. Nabi memberitakan
Nabi SAW pun memberitakan. Nabi beritakan, atau para sahabat memberitakan kepada Nabi bahwa kami tadi ribut. Artinya saling mengeluarkan ilmu. Mungkin ini, mungkin ini. Ini namanya saling mengeluarkan ilmu dalam rangka mencari kebenaran. Setelah Nabi keluar, mereka beritakan. Disitulah Nabi SAW menyebutkan siapa 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Kata beliau SAW, hum, mereka adalah alladzina la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta diruqyah. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak minta dikait. Orang-orang yang tidak minta dikait. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tatayyur. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, pencipta yang menguasai, yang mengatur mereka, hanya kepada Allah yatawakkalun, mereka bertawakal. Ciri yang keempat ini inti dari semua ciri. Sebab keberhasilan ciri yang pertama, kedua dan ketiga itu adalah kesempurnaan tawakal semuanya. Dan Nabi tutup dengan kuncinya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Baik, lihat ciri yang pertama, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ruqyah dalam agama dibenarkan, bahkan disyariatkan, dianjurkan. Kalau ruqyahnya, Nabi SAW pernah ditanya tentang ruqyah, maka kata beliau SAW, man istata'a ayyamfa'a aqahu falyanfa'. Siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan manfaat itu. Jadi ruqyah adalah perkara yang bermanfaat. Yang penting di dalamnya jangan terdapat kesyirikan, jangan terdapat pelanggaran, bid'ah, maksiat dan yang semisalnya. Ruqyah itu bacaan. Kalau kita katakan baca, niat bacaan, baca-baca. Jadi membaca dalam arti meruqyah, membacakan orang yang kena sakit, maka ini boleh. Terkhusus mereka-mereka yang kena guna-guna dan yang semisalnya, atau yang kena sengatan. Atau yang kena sengatan. Dan yang ketiga, yang kena humah, yang kena ain, pandangan, yang bisa menyebabkan rusaknya yang dipandang karena pandangan hasad yang ditunggangi oleh syaitan. Dilihat, akibatnya yang dilihat itu rusak. Ini ain namanya. Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun. Ain itu hak, ada. Semuanya bisa dituntaskan dengan ruqyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dengan ikhlas dan betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berserah kepada Allah, dan kita tempuh jalan ruqyah ini. Bacakan ayat-ayat Al-Quran, bacakan doa-doa dengan menggunakan nama-nama Allah, bacakan doa-doa dari Rasulullah SAW. Ini ruqyah yang dibenarkan, yang disyariatkan, yang sangat baik. Dibaca dan terus dibaca. Kalau kita tiupkan ke tangan setelah membaca,
kemudian kita usap, maka boleh. Baik. Adapun ruqyah yang salah adalah ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Misalnya bacaan-bacaan yang di dalamnya terdapat permintaan perlindungan kepada selain Allah. Bacaan-bacaan yang merupakan keridaan syaitan. Banyak-banyak bacaan seperti ini, bacaan-bacaan yang tidak dipahami maknanya. Misalnya bacaan dari orang-orang tua dulu. Anenu baca ini. Padahal bacaan itu bacaan-bacaan kita tidak tahu artinya. Ternyata hal itu adalah nama-nama syaitan. Kita baca berarti memanggil syaitan. Atau perkara-perkara yang merupakan kerusakan, kesyirikan. Kadang juga nama-namanya Nabi, tapi penempatannya salah untuk kesyirikan. Dengan nama Allah dan dengan namanya Nabi Muhammad, syirik. Ini kan bahasa Arab semua jika tanya. Apanya salah? Bismillah ada dalam Al-Quran. Namanya Nabi Muhammad ada juga dalam Al-Quran. Apanya yang salah? Yang salah permintaan pertolongan dengan nama Nabi. Itu yang salah. Tidak ada lagi artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Bukan lagi kepada Allah kalau begitu minta pertolongan. Kepada Nabi Muhammad juga. Baik. Kemudian ruqyah yang di dalamnya terdapat bid'ah, menentukan bacaan-bacaan tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, menentukan jumlah-jumlah bilangan dalam bacaan yang tidak ditentukan dalam syariat. Harus baca sekian kali, harus baca sekian kali, harus baca sekian kali. Ini seluruhnya bid'ah dalam ruqyah. Tidak ada tuntunan dalam agama. Mengkhususkan ruqyah dengan kaset, ini juga tidak ada tuntunannya dalam agama. Tapi kalau mendengarkan kaset mengaji, mendengarkan orang yang mengaji melalui kaset boleh. Tetapi membuat istilah dengan kaset ruqyah dan semisalnya, ini dihindari. Apalagi sampai ruqyah ini dipromosikan, sampai mempunyai klinik tersendiri dan yang semisalnya, ini sudah mengarah kepada materi dan tidak mengarah lagi, atau sedikit mengarah kepada agama dan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak ada ulama-ulama besar yang membuka klinik ruqyah. Yang ada adalah ahli-ahli politik atau hizbiyun. Di Arab pun demikian, tidak ada yang buka klinik ruqyah. Diumumkan seperti ini, didorahkan, diinikan, tidak ada yang seperti itu. Tapi mereka jelaskan agama memberikan ini. Datang ke tempat mereka ruqyah, tapi tidak dikatakan dalam bentuk yang sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Baik, termasuk pelanggaran-pelanggaran dalam ruqyah, memegang orang yang diruqyah. Dan ini hampir merata sama orang-orang yang meruqyah yang ada di TV ataupun yang membuka klinik-klinik ruqyah. Memegang, walaupun dengan kaos tangan, itu seluruhnya pelanggaran dalam syariat. Itu seluruhnya pelanggaran dalam syariat dan tidak dibenarkan oleh agama. Itu adalah orang-orang yang meruqyah dalam bentuk seperti itu adalah orang-orang yang sudah tertipu oleh syaitan, oleh jin-jin, termasuk jin yang sudah masuk dalam tubuh orang itu. Dia sudah tertipu. Di antara kesalahan yang banyak dalam ruqyah adalah berdialog dengan orang yang kemasukan secara berlebihan. Asal dialog boleh saja kita nasihati dia, dakwai dia kalau memang memungkinkan. Tapi banyak-banyak tidak mengarah ke situ lagi sudah. Syaitan buka dialog. Akhirnya dijerat oleh syaitan supaya apa? Si peruqyah ini bertanya tentang perkara-perkara gaib. Terus apa sudah bedanya dengan dukun kalau gitu? Dukun tanya sama jinnya, di mana barangnya si anu? Oh, di sini. Yang ngalai. Sebentar orang kemasukan ditanya-tanya juga begitu perkara-perkara yang gaib.
Ya mungkin dia tidak terlalu, anggaplah dia selamat dalam dialog itu. Tapi orang-orang di sekitarnya, masyarakat awam, paling luar biasa sulit. Sebentar, kalau si yang masuk di dalam mengatakan, inakan nenek, nah, inakan ni dato, nah, percaya itu yang ngantar ini keluarga. Tanya dia, tanya ini. Sudah tanya sudah. Iya, mungkin lain-lain sudah pertanyaannya. Iya. Tanya mungkin wasiatnya, di mana dia simpan dulu pusakanya, di mana macam-macam sudah. Jadi membuka kesempatan orang-orang yang berpenyakit untuk semakin berpenyakit. Berkhalwat, ikhtilat dalam meruqyah. Memegang berduaan di tempat meruqyah. Ini waliyadzubillah. Bahkan sudah ada di antara orang-orang yang meruqyah itu sampai memukul kemaluan wanita yang diruqyah. Katanya di situ itu sumbernya, pukul. Dan senang-senang kalau wanita yang diruqyah. Akhirnya jinnya juga semakin senang masuk. Sebab berhasil. Berhasil mengelabui yang dimasuki dan berhasil juga mengelabui ustadz-ustadznya. Tapi dengan penampilan dia yang kesakitan. Dengan penampilan dia yang kalah. Tidak peduli syaitan bagaimana menipu. Yang jelas kamu terjerumus dalam dosa. Itu adalah target syaitan. Ini ikhwah. Baik, mereka tidak minta diruqyah. Jadi ruqyah asalnya dibenarkan, dibolehkan. Bahkan dianjurkan kalau memang sesuai dengan syariat. Pembahasan kita di sini tidak boleh minta diruqyah. Atau minta diruqyah itu mempengaruhi ketawakalan, kesempurnaan tawakal. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka yang sempurna tawakalnya. Minta sudah menunjukkan adanya ketergantungan. Kenapa minta? Padahal kamu juga bisa membaca. Ketika minta ada ketergantungan. Ini menunjukkan adanya cacat sedikit banyak pada ketawakalannya. Ini. Jelas ini? Jadi kalau mau cari yang lebih afdal, jangan minta diruqyah. Baca sendiri. Bahkan bacaan dari diri sendiri itu lebih kuat pengaruhnya daripada dibacakan. Kalau kita sendiri yang baca itu lebih kuat pengaruhnya. Dibaca dengan ikhlas dan betul-betul mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua wala yaktawun. Mereka tidak minta dikait. Kait pengobatan dengan menggunakan api, kadang dengan memutus urat. Ini kait. Kait ada beberapa hadis yang datang tentang kait. Yang kesimpulannya Nabi benci untuk dikait, tetapi boleh. Yang seperti namanya makruh. Boleh dilakukan tetapi dibenci. Kalau ruqyah dianjurkan. Itu pun kalau minta bermasalah. Apalagi kait yang kekuatan sebabnya dalam syariat lebih rendah. Kekuatan sebabnya dalam syariat lebih rendah kan? Sebagai sebab dia lebih rendah kedudukannya. Ruqyah dianjurkan. Kait tidak sampai seperti itu. Tetapi boleh. Kalau minta di ruqyah sudah bermasalah, apalagi minta kait. Jelas ini? Ini mempengaruhi tawakal. Yang ketiga, ini lebih jelas lagi merusak. Yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang la yatatayyarun, tidak bertatayyur. Tatayyur adalah tatayyur bersumber dari kata ta'ir, burung. Maksud dari tatayyur adalah menyatakan kesialan pada sesuatu yang dilihat, didengar, atau sesuatu yang diketahui, atau yang semisal itu. Asal-asal ini tatayyur namanya. Terdengar suara burung-burung, jangan-jangan kariu.
Yang malam itu. Oh, dari arah sana itu. Wah, ada bahaya di sana. Demikian seterusnya. Orang Arab biasanya kalau mau pergi, lemparkan burung ke atas. Kalau burungnya terbang ke kanan, lanjut, baik itu. Kalau burungnya terbang ke kiri, bahaya. Kalau tidak terbang ke kanan, tidak terbang ke kiri, diulangi. Berarti apa? Ini jelas ini. Kalau ini jelas kesyirikan. Kalau ini jelas kesyirikan. Nabi SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun." At-tiyaratu syirkun. Tatayur itu adalah kesyirikan. Hanya syiriknya bisa besar, bisa kecil. Bisa mengeluarkan dari agama, bisa tidak sampai mengeluarkan dari agama, tapi sudah merusak akidah, merusak tauhid. Bagaimana membedakannya? Disesuaikan dengan sejauh mana, sedalam apa keterikatan, ketergantungan kita terhadap sesuatu yang didengar, dilihat, atau sesuatu yang diketahui itu. Jelas? Sesuatu yang didengar itu tadi suara-suara burung, suara cecak, suara toke, suara ini, macam-macam. Yang orang tandai, maksudkan, artikan dengan macam-macam maksud. Sesuatu yang dilihat, mau pergi menagih, lihat orang apa itu? Orang buta, orang pincang kah? Orang pincang, orang picok. Ini tidak dapat tagihan. Tidak usah. Ini tatayur. Atau mau pergi, musafir, perjalanan baik. Tapi begitu keluar, lihat orang tabrakan. Padahal ini perjalanan dalam rangka kebaikan. Tanda baik, tanda tidak baik. Bahaya di perjalanan ini. Ini bahaya tayurnya. Kalau sampai menyebabkan perjalanannya terputus karena itu, ini sangat berbahaya. Tetapi kalau tidak sampai menyebabkan terputus perjalanannya, terus dia melakukan, tetapi tetap disertai dengan waspada, was-was, dan yang semisalnya, karena sesuatu yang dilihat itu, maka ini masih bertatayur namanya, walaupun lebih ringan. Sebab tidak sampai memutus perjalanannya. Gimana? Baik. Tapi gimana ini? Kalau nak pergi, akhirnya tetap pergi. Tapi selama dalam perjalanan tidak bisa tidur. Sedikit-sedikit, ini mungkin. Sedikit-sedikit ini mungkin. Khawatir. Ini penyakit ikhwah, penyakit akidah. Rusak tauhidnya. Ini langsung apa sebabnya ini? Ini langsung mencacati ketawakkalan ini. Yang pertama juga demikian. Kurang sempurna tawakalnya kepada Allah sehingga perlu sama orang lain. Walaupun sebabnya dibenarkan. Apalagi sebabnya semakin berkurang. Apalagi kalau memang bukan sebab. Seperti tatayur. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah yang mencipta, yang menguasai, mengatur mereka bertawakal. Ini ciri yang keempat yang melingkup semua ciri yang pertama. Jadi wallahu alam, seolah-olah ciri pertama, kedua dan ketiga ini sekedar mewakili. Anggap misalnya ciri yang pertama, rusaknya ketawakalan karena tergantung pada sebab yang disyariatkan. Sebabnya disyariatkan, tapi kita dalam bentuk merendah, meminta. Rusak ketawakalan karena sebab yang disyariatkan. Sebabnya benar, tapi salah dalam bertawakal. Masuk di dalamnya, datang berobat ke dokter. Kalau datang berobat ke dokter, bisa masuk pertama, bisa masuk kedua, bisa masuk yang sebab yang haram. Selain tatayur. Atau sebab yang ketiga dalam arti bukan sebab. Maksud saya begini. Datang ke dokter. Ada obat-obat dokter memang sebab. Datang ke dokter kan disyariatkan. Datang ke dokter yang obatnya memang terbukti secara syariat, teruji, bisa menyembuhkan. Berarti kita menempuh sebab.
Ini masuk dalam pertama. Ada juga obat-obat dokter yang bisa mendatangkan kerusakan. Iya. Ada juga bahkan obat-obat dokter yang sudah dalam kategori haram. Obat-obat dokter yang di dalamnya terkandung alkohol. Banyak-banyak obat batuk itu ada etanol, alkohol dan semisalnya. Ini haram ini. Yang semisal ini. Lihat-lihat kandungannya. Yang seperti ini bukan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Anggaplah yang pertama, kita datang ke dokter, obatnya bagus, kesyariatkan, tidak ada pelanggaran syar'i. Ingat, bisa bermasalah dalam ketawakalan kalau ke situ kita bersandar. Iya, ingat kita datang ke dokter hanya sebagai sebab. Tapi kalau sudah makodong-kodong, apalagi kalau sudah sekeluar ucapan, aku serahkan seluruhnya sama dokter. Ya, apa sudah ini? Saya sudah pasrah, dok. Pasrahnya kemana? Ke dokter. Terserah dokter mau diapakan. Ini kalimat-kalimat berbahaya. Jelas ya? Apalagi kalau menempuh sebab yang bukan sebab, seperti pada kondisi yang ketiga. Syirikat. La ilaha illallah. Ini jelas merusak tawakalan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam menempuh sebab akibat, maka hati-hati. Jaga ketawakalan kita. Harus hanya kepada Allah, kepada Allah. Setelah Nabi menyampaikan ini, maka bangkit seorang sahabat. Faqama Ukasha ibn Mihsan. Sahabat yang bernama Ukasha ibn Mihsan. Ya Rasulullah, udu Allah ayyaj'alana minkum. Ya Rasulullah, minta kepada Allah supaya saya termasuk. 70.000 itu. Maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum, kamu masuk di dalamnya. Bangkit lagi orang lain, minta. Maka kata Nabi SAW, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului kamu. Ini wallahu alam di antara maksudnya. Kalau Nabi buka, maka semuanya pasti berdiri. Siapa yang tidak mau? Baik. Ini salah satu hadis yang menjelaskan keutamaan tawakal. Ternyata ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ciri utama, syarat utama, sifat yang sangat mulia yang mengantar hamba menjadi umat Muhammad SAW yang terbaik, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Karena itulah alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Kalau jelas tawakal itu ibadah, maka serahkan hanya kepada Allah. Gantungkan seluruhnya hanya kepada Allah. Harapan kita dalam perkara apa saja, perkara keduniaan, perkara agama, mau berhasil usaha keduniaannya, gantungkan seluruhnya hanya kepada Allah. Mau berhasil supaya solatnya bermanfaat, ilmunya bermanfaat, dia hadir taklim bisa mendatangkan kebaikan bagi dia, dia dakwah bisa mendatangkan kebaikan bagi dia, usaha keagamaan apapun juga, mau bermanfaat, tawakal kepada Allah. Dalam urusan di dunia, urusan di alam barzah, urusan di akhirat, tawakal hanya kepada Allah. Dalam perkara kebaikan atau terhindar dari bencana, tawakal hanya kepada Allah. Jelas ini? Kita tidak pernah lepas dari ini. Karena itulah, kalau kita pahami lingkup penjabaran tawakal ini, ternyata masuk dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam semua keadaan. Berarti ikhwah, kita tidak akan mungkin lepas dari nilai tawakalan ini, walaupun sesaat. Mau selamat, tawakal terus. Miliki terus sifat ketawakalan ini. Kesempurnaan, ketergantungan, harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "At-tawakkul 'ala asy-syai' al-i'timadu 'alaihi." Apa itu tawakal? Ini secara bahasa. Kalau memang kita ingin bertawakal, maka ini sekarang mulai masuk pembahasan. Itu pembahasan membuka, mengajak bagaimana bertawakal. Mau bertawakal?
Mau mendapatkan keutamaan yang tiada tandingannya? Iya, maka bertawakal. Sekarang apa dan bagaimana bertawakal? Tawakal terhadap sesuatu artinya al-i'timadu alaihi. Bersandar, bergantung kepadanya. Kita serahkan, gantungkan, sandarkan kepadanya, bukan kepada diri kita. Ini namanya bertawakal kepada sesuatu. Yang akan kita bahas adalah tawakal kepada Allah. Iya. Sebab ini yang diperintahkan dalam Al-Quran. Wa 'alallahi fatawakkalu. Hanya kepada Allah kalian bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi pencukupnya. Jadi yang akan kita upayakan adalah bagaimana bertawakal kepada Allah. Nah ini. Kata Syekh, at-tawakkulu 'ala Allah, al-i'timadu 'ala Allah kifayatan wa hasba fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Kata beliau, bertawakal kepada Allah adalah bersandar kepada Allah, bahwa Allah satu-satunya pencukup, yang menentukan, yang memberi dalam dua usaha kita, jalbil manafi', ingin mendapatkan kebaikan, wa daf'il madar, dan ingin terhindar dari bahaya. Berarti tawakal tidak bisa lepas dari usaha. Sebab ketawakalan terhadap apa yang kita upayakan. Jelas ini. Penyandaran penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua perkara. Kebaikan atau terhindar dari bahaya, yang disertai dengan usaha penuh. Syarat usahanya syar'a wa qadara, sesuai dengan tuntunan syariat, dan qadara, sesuai dengan kenyataan. Kalau sesuai dengan tuntunan syariat maksudnya apa? Dibenarkan oleh Quran dan Sunnah, halal haramnya jelas. Qadara atau kauniyah maksudnya perkara-perkara yang memang betul-betul jelas Allah telah tetapkan itu sebagai sebab. Jadi dua hal. Seperti perkara kauniyah apa? Lihat, api membakar. Iya. Berarti api ini adalah sebab kauni, sebab qadar. Iya. Untuk terbakar. Es menyebabkan dingin. Iya. Berarti es ini adalah sebab qadara, kaunan, kauni, yang bisa menyebabkan itu. Jadi sebab kauni namanya. Jadi usaha yang ditempuh harus sebabnya kauni dan syar'i. Kapan keluar dari perkara-perkara ini, maka rusak usahanya. Rusaknya usaha akan merusak nilai ketawakalan. Jelas ini? Baik. InsyaAllah ini cukup. Nanti kita akan lanjutkan. Assalamualaikum.